Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ardila dengan NIM A1C21963 dari ruang R003, Prodi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Komputer dan Pemrograman, yang dimana saya akan menjelaskan pemrograman yang saya buat tersebut dari coding-codingnya. Nah, pemrograman yang saya buat itu tentang cara memesan makanan dari web. Nah, jadi datanya itu dimasukkan melalui web, terus itu nanti kalau kita sudah memesan itu akan muncul di database-nya PHP MyAdmin yang telah kita buat, seperti itu. Berikut penjelasannya. Nah, jadi inilah codingan dari program yang saya buat tentang cara untuk memesan makanan secara online. Nah, pertama ini diawali dengan HTML, kemudian head, baru title, yaitu tugasnya UAS komputer dan pemrograman, baru garis miring title lagi. Kemudian untuk head yang ini diakhiri juga dengan ini tanda dari garis miring baru head. Selanjutnya di sini ada body, yaitu agar tampilan atau background gitu dari hasil pemrograman itu nanti warnanya sesuai dengan kode yang ini. Kemudian ada center, ini untuk memusatkan bacaan kantin Infinite RBR ini di posisi tengah seperti itu, dengan ukurannya 8 dengan warnanya black dan tipe fontnya itu School Maria. Kita diakhiri lagi dengan slash center. Kemudian di sini ada from action, yaitu input garis bawah act.php baru dengan metode post untuk menampilkan hasil inputannya. Baru input yang action ini itu dengan codingan yang ini namanya. Selanjutnya di sini ada fill sheet, yaitu agar membungkus elemen-elemen dari hasil inputannya itu agar terlihat rapi. Kemudian tabel juga di sini untuk merapikan, jadi agar bacaannya itu sejajar gitu, jaraknya itu juga rapi dan sistematis. Kemudian di sini ada legend. Nah, legend itu di sini agar bacaan dari daftar menu dan makanan serba 5000 ini berada di diagonal input dari fill setnya ini. Kemudian diakhiri juga dengan dengan garis miring legend baru slash br agar inputannya ini berada jarak antar barisnya itu ada jaraknya. Kemudian di sini tr berarti tabel row, itu datanya untuk membuat basis tabel. Nah, habis tr itu td tabel data untuk membuat data dan disisipkannya data itu. Baru ini b untuk menebalkan bacaan dari menu makanan nih yang akan ditampilkan pada pemrograman, diakhiri dengan slash b, slash br, dan slash td. Kemudian ada juga td, untuk kodenya sama, hanya bacaannya saja yang berbeda karena di sini ada menu makanan dan minuman yang saya buat. Kemudian untuk menu-menunya, macam-macam menunya, untuk kodenya sama untuk menampilkan datanya itu td nama makanannya baru slash br slash td. Untuk minuman juga sama, sampai ke menu yang terakhir sama seperti itu kodenya. Baru kita lanjutkan di sini untuk nama br agar memberi jarak antar bacaan nama dengan bacaan yang sebelumnya. Kemudian ini dibuat tebal juga. Baru sini ada text area, yaitu untuk membuat input yang panjang lebih dari satu baris hasil inputan.
Berarti kemudian di sini ada name-nya, nama pesanan, ada placeholder, nama pesanannya. Berarti ini nih sebuah kotak yang di dalamnya terdapat input teks. Input teksnya apa? Yaitu ini, nama pesanan. Dengan row lebar ke bawah, dengan row-nya itu 2, lebarnya itu panjangnya 30, baru kita akhiri dengan garis miring teks area, baru garis miring BR. Sama juga untuk yang alamat, kodenya sama, untuk yang nomor telepon juga sama. Berarti ini untuk placeholder ini kan tidak ada di dalam kotak. Nah, di kotaknya itu inilah nama kotak-kotaknya, bacaan atau teks yang ada di dalam kotaknya itu. Nah, kemudian di sini ada input tipe submit. Nah, berarti mengirimkan inputannya itu dari yang kita buat. Kemudian name itu namanya buat pesanan, baru value-nya itu inputannya berarti buat pesanan. Nah, kemudian tadi kan ada tabel. Nah, untuk mengakhiri tabelnya itu diakhiri dengan slash br, untuk slash tabel, baru ini diakhiri juga slash filset, slash from, slash body, slash html. Nah, setelah ini bisa kita buka browser, lalu kita cari localhost yang tempat penyimpanan kita buat pemrogramannya itu. Di sini namanya tadi kan UAS Comprog. Nah, tampilan dari pemrogramannya itu seperti ini. Ini Kantin Infinite RBR. Nah, dengan tipe font yang tadi, ini nama. Nah, di sini yang untuk placeholder-nya tadi itu, nama pesanan, alamat. Kemudian seperti ini. Ini hasil submit, berarti untuk mengirimkan data yang kita buat di sini. Selanjutnya, agar data ini bisa tersimpan di PHP My Admin, kita harus membuat ini inputan in dulu. Itu koneksi PHP, berarti di sini bahasa pemrogramannya itu untuk membuat pengembangan dari sebuah situs. Nah, berarti diawali dengan koneksi MySQL Connect. Nah, berarti untuk menghubungkan data yang tersebut di PHP My Admin dengan di sini inputnya localhost, sebuah program komputer yang aktif, baru ada root, baru di sini ada titik 2 gitu, kutip 2 gitu di sini untuk passwordnya. Baru di sini DB kantin yang sebelumnya dibuat dulu bacaan ini di PHP My Admin. Sebelum membuka PHP My Admin, pastikan dulu examnya itu telah berjalan. Baru bisa untuk membuka PHP My Admin. Itu kita klik dulu localhost PHP My Admin. Kemudian bisa di copy. Kemudian dengan buka PHP My Admin. Selagi menunggu ini loading, saya lanjutkan. Nah, setelah ini di sini ada if MySQL connect error. Nah, nanti ini kalau datanya gagal itu akan menghasilkan inputan seperti ini. Koneksi database pesanan gagal. Titik MySQL connect error, berarti datanya itu ada yang salah dari inputannya. Setelah selesai ini dilanjutkan dengan input garis bawah ct.php dengan diawali dengan PHP, kemudian diakhiri di sini dengan tanda tanya baru kurung. Kemudian setelah PHP itu koneksi ke database, itu dengan include memasukkan kode koneksi.php, ini nama dari file yang ini. Nah, setelah itu menangkap data yang dikirim dari from, itu if iset $ garis bawah post buat pesanan. Nah, kemudian di sini $ nama MySQL real escape string. Nah, ini berarti untuk memberikan perlindungan dari hasil inputan yang dilakukan dengan koneksi baru post nama pelanggan. Kemudian di sini ada juga alamat, nomor telepon, menu, itu maksudnya sama
agar data yang diinput ini diberikan perlindungan. Kemudian untuk inputnya ke database itu $data sama dengan MySQL query, berarti ini memerintahkan atau instruksi dalam mengelola database tersebut dengan insert into kantin nama, ini baru alamat, nomor telepon, sama bacanya seperti ini, kode yang $ ini. Kemudian untuk value-nya ialah itu nama yang pakai $ itu sampai ke buat pesanan. Jangan lupa untuk untuk selalu memberikan titik 2 dari inputan atau dari codingan yang dibuat agar tidak error codingannya. Nah, kemudian kode yang ini sama, ini adalah saya copy dari kode yang ini, UAS pemrograman, agar nanti kalau kita input itu selalu langsung muncul ke programan yang seperti ini, tampilan webnya. Nah, setelah ini tadi kita langsung masuk ke localhost phpMyAdmin di bagian baru. Kita tunggu loadingnya. Nah, ini DB yang telah saya sebutkan tadi yang dibuat di koneksi .php. Nah, ini DB-nya kita buat dari sini. Kliklah bacaannya. Baru ini kita klik. Kemudian ini kita buat lagi folder di sini, di dalamnya ini dengan bacaan kantin. Yang ini. Bacaan kantin seperti ini. Nah, inilah terlihat, ini kan ada ID ini untuk nomornya itu, jadi berapa banyak orang yang sudah memesan itu nomornya di sini. Baru ada nama, alamat, nomor telepon, dan menu yang pesan. Itu berdasarkan ini nilai ini dari $ ini yang telah dibuat tadi. Nah, ini adalah beberapa inputan yang telah saya lakukan sebelumnya untuk melihat apakah codingan yang dibuat itu berjalan dengan lancar agar tidak ada yang error lagi itunya, codingannya. Nah, selanjutnya ini bisa langsung kita coba untuk tampilan hasil pemrogramannya. Nah, ini kan yang saya bilang tadi, dianya agar berada di diagonalnya dari file setnya tersebut. Ini menu makanannya, menu minumannya, ini nama. Nah, bisa kita tulis namanya buat Cindy. Baru alamatnya kita buat Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian kita input ke nomor teleponnya, misalkan 08 11 45 7 67 9 56 12. Nah, baru menu yang dipesan ini tinggal kita tuliskan mau pesan menu apa dan sebanyak apa. Misalkan di sini saya buat menu yang dipesan itu 2 sosis, 1 ice coklat. Nah, kemudian tinggal kita klik buat pesanan. Sudah selesai, ini akan tampilannya kembali seperti ini karena tadi di kode dari inputannya saya kopikan lagi kode ini UAS pemrogramannya. Kita lihat di localhost dari phpMyAdmin, ini kita reload dulu. Nah, apakah data yang barusan diinput itu muncul di sini? Nah, ini ya datanya itu muncul. Cindy, alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman, nomor teleponnya ini, dan menu pesannya itu 2 sosis dan 1 ice coklat. Nah, jadi seperti itulah pemrograman yang saya buat untuk memenuhi tugas UAS komputer dan pemrograman
itu pemrogramannya itu yang saya buat tentang memesan makanan melalui web. Terima kasih. Baik, jadi itulah penjelasan saya mengenai pemrograman yang saya buat tentang cara memesan makanan secara online atau dari program yang saya buat tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.